Tuhan. Saudara, tidak tunggu waktu, kita akan buka bersama-sama dalam Matius pasal 24. Nanti Nona Mei tolong tampilkan Matius 24 ayat 45 sampai ayat yang ke-51. Kita baca secara bergantian. Saya ayat yang ke-45, ayat ganti. Demikian firman Tuhan. Kita semua fokus di sini saja. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Bagaimana hamba daripada tuannya melakukan tugasnya ini ketika tuannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi berbeda jahat dan Tuanku tidak datang-datang lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Oke, satu lagi kebenaran dalam pasal 25 Matius 26 sampai 30. Saya baca, saudara mengamati saja. Matius pasal yang ke-25. Ya, ayat 26 sampai 30. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kita baca bersama-sama ayat 30. Dan seorang hamba yang tidak berguna ini dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kerta gigi. Sekali lagi, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, judul khotbah saya di pagi hari ini yaitu neraka dan penghuninya, saudara. Neraka dan penghuninya. Sebenarnya huruf kecil saja ya. Ininya neraka. Jadi saudara, di neraka itu ada penghuni, saudara. Ya. Waktu saya masih sekolah minggu dulu, saudara. Ya. Saya sekolah minggu mulai usia 3 tahun karena ibu saya guru sekolah minggu dan juga tempat sekolah minggu di rumah saya. Salah satu guru sekolah minggu saya sekarang gembala sidang, ibu gembala sidang yang ada di GSJ Saulau, saudara. Waktu saya sekolah minggu, saya sering mendengar cerita tentang surga dan neraka. Surga atau kerajaan surga dikatakan satu tempat yang sangat indah, luar biasa indahnya. Keindahan tempat itu, saudara, tidak dapat dilukiskan, digambarkan dengan kata-kata kita yang terbatas. Saudara, surga adalah tempat yang suci, yang kudus, tempat tinggal Allah Tritunggal yang Maha Kudus, saudara. Dan surga juga menjadi tempat tinggal bagi semua orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia, hamba-hamba Tuhan yang, saudara, hamba-hamba Tuhan yang berguna di mata Tuhan. Ada hamba Tuhan yang tidak berguna, ada anak Tuhan yang tidak berguna. Surga itu menjadi tempat tinggal bagi orang Kristen, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berguna di mata Tuhan. Ya, mereka pasti masuk ke sana dan tinggal di sana selama-lamanya. Dan saya mengatakan, saudara, tidak ada satu tempat, satu kota, satu taman atau satu kerajaan di dunia ini yang sama dengan kerajaan surga, yang sama dengan yang namanya Kingdom of Heaven itu. Tidak ada, saudara. Ya, sekalipun itu kota Yerusalem
Bethlehem, Bethel, Silo, Nazaret tidak bisa menyamai kingdom of heaven. Sekalipun Philadelphia, kota Filipi, Athena, Yunani tidak bisa menyamai kingdom of heaven atau kerajaan surga itu, saudara. Kerajaan surga melebihi segalanya. Dan saya percaya kita semua pasti ingin masuk dan tinggal di sana. Amin. Coba yang ingin masuk, coba lambaikan tangan. Banyak belum lambaikan tangan. Hadirin saudara, itu surga. Sedangkan neraka, kembali ke neraka. Neraka adalah satu tempat yang sangat mengerikan. Tempat itu gelap, penuh api belerang, dan belatunya tidak mati, ulatnya tidak mati, saudara. Binatang yang hidup hanya ulat. Dan kita menjelaskan bahwa Allah menyiapkan tempat itu bagi Lucifer dan sepertiga malaikat yang memberontak melawan Allah. Allah tidak menyiapkan tempat itu bagi manusia sebenarnya. Namun bagi manusia, ingat, Allah memberi kehendak bebas. Kehendak bebas untuk memilih. Memilih mengikuti Kristus atau memilih mengikuti Lucifer. Memilih kingdom of heaven atau kingdom hell, kerajaan neraka, saudara. Memilih menjadi penghuni surga atau memilih menjadi penghuni neraka. Pilihan ada di tangan. Tetapi jika orang Kristen ditanya mau menjadi penghuni surga atau neraka, pasti mereka semua jawab, beta mau menjadi penghuni surga. Pasti 99% ingin menjadi penghuni surga. Ya, yang tidak waras pasti ingin menjadi penghuni neraka. Itu kalau dengan ucapan. Tapi saudara, kalau dengan perbuatan, kita bisa melihat bahwa sebagian orang Kristen banyak lebih suka, lebih senang memilih menjadi penghuni neraka. Kalau ucapan 99% ingin menjadi penghuni surga, tetapi kalau dalam perbuatan sebagian besar ingin menjadi penghuni neraka. Saudara, dan kita harus tahu, neraka itu bukan omong kosong. Itu bukan cerita dongeng. Iblis sering alihkan pikiran kita. Saya berdoa, saya paling takut khotbah setiap minggu, saudara. Kadang-kadang itu Tuhan persiapkan terjadi. Dan saya minta Tuhan berikan jemaat ini panjang umur. Saudara, neraka itu bukan omong kosong, bukan cerita dongeng, tetapi neraka itu nyata. Amin. Coba katakan kiri kanan, ingat neraka itu nyata. Saudara. Dan saudara tahu, di neraka itu tidak ada cahaya matahari, cahaya bulan atau bintang. Di sana tidak terdengar lagi canda dan tawa. Di sana tidak terdengar kidung pujian. Di sana tidak terdengar kicauan burung atau gemercik air terjun. Tidak lagi, saudara. Di sana hanya terdengar rintihan, jeritan, dan keretakan gigi, saudara. Ini sungguh satu tempat yang sangat-sangat mengerikan. Orang ateis tidak percaya. Dan dia bilang, katakan, tunjukkan neraka. Anak Tuhan bilang, kalau kalian mau lihat neraka, kalian lompat dari gedung ini, nanti kalian lihat neraka. Ya, neraka itu nyata. Dan Alkitab tegas berkata dalam ayat yang kita baca, bahwa hamba yang tidak berguna, orang Kristen yang tidak berguna, pasti dicampakkan Allah dalam neraka yang mengerikan itu, saudara. Dan di sana dia menjadi penghuni neraka selamanya. Haleluya. Sekali lagi, hamba yang tidak berguna pasti dicampakkan dalam kegelapan yang paling mengerikan. Dan di sana dia akan menjadi penghuni neraka selamanya. Bukan 1000 tahun, bukan 1 triliun tahun, tetapi abadi bersama-sama dengan si jahat Lucifer itu, saudara. Lalu pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan?
supaya saya jangan sama dengan hamba yang tidak berguna, supaya kelak saya tidak masuk ke tempat yang mengerikan itu. Apa ciri-ciri yang Bapak bisa berikan kepada saya supaya saya waspada? Saudara, ciri-ciri hamba yang tidak berguna yang harus kita hindari supaya kita tidak masuk di tempat yang mengerikan. Ada 3 ciri hamba yang tidak berguna. Ciri yang pertama, ia suka menyakiti sesamanya. Saudara tahu, kalau ada orang sidang jemaat alam, jemaat yang suka menyakiti sesama, itu ciri hamba yang tidak berguna. Mana ayatnya? Saya tunjukkan ayatnya. Matius 24 ayat 49. Coba Nona Mei tampilkan. Kita sudah baca tapi tolong tampilkan lagi. Ini ciri hamba yang tidak berguna, suka menyakiti sesama. Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul. Mulai memukul, menyukai, menyakiti hati sesama. Kalau memukul sakit tidak? Ini ciri. Kalau sampai hari ini Anda masih suka menyakiti sesama, itu Anda hamba yang tidak berguna. Ya. Tidak ada sebab, tidak ada hujan, tidak ada kilat, tidak ada angin. Tiba-tiba dia mulai bertindak, memukul dan menyakiti hati sesama saudara. Sesama hamba, sesama pekerja, sesama pelayan. Padahal dia bukan tuan, dia bukan majikan, tetapi dia mulai memukul sesama, menyakiti sesama saudara. Mengapa ia lakukan ini? Mungkin ia ingin berkuasa atas mereka. Ia ingin membuat mereka tunduk, takut, hormat sekali sama dia. Atau ia ingin pengakuan dari mereka. Dan intinya dia mulai sombong dan angkuh. Itu sebabnya tiba-tiba tanpa sebab ia mulai memukul dan menyakiti sesama. Saudara ingat, ciri dari hamba yang tidak berguna, tidak berguna, dia suka menyakiti sesama. Saudara, ingat, kita semua adalah hamba Tuhan. Amin. Kita semua hamba, dan Yesus itu Tuhan kita. Dia pemimpin kita, dia raja. Dan sebagai seorang hamba, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang percaya, kita sama di mata Tuhan. Jangan suka menyakiti sesama. Jangan suka melukai sesama dengan ucapanmu, tindakan, dengan perbuatanmu, saudara. Kalau sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang-orang sidang jemaat Allah yang bertahun-tahun menjadi jemaat ini, namun masih suka menyakiti, melukai hati sesama, itu menunjukkan dengan sangat jelas bahwa engkau sementara meninggikan diri soal itu. Engkau sudah sombong, ingin mengambil haknya Tuhan. Akibatnya engkau dipandang hamba yang tidak berguna. Ya. Dan orang yang seperti ini, dia tidak akan ditinggikan. Dia akan ditundukkan, direndahkan, dipermalukan. Dan jika dia tidak bertobat, saudara ingat, jika dia tidak segera sadar dan bertobat, dia pasti dilemparkan oleh Tuhan dalam kegelapan yang paling mengerikan. Dan dia pasti menjadi penghuni neraka selamanya. Beta berharap jemaat di tempat ini jangan sekali-kali suka menyakiti hati sesama. Itu pembalasan adalah Tuhan. Jangan meninggikan diri atas sesama. Jangan mengatai sesama. Jangan menyakiti hati sesama dengan ucapanmu, caci maki, hinaan, ejekan dan lain sebagainya. Kalau masih melakukan demikian, menunjukkan dengan jelas engkau bukan hamba yang berguna, tetapi hamba yang sangat-sangat tidak berguna di mata Tuhan. Mungkin di mata pendeta Ali berguna, tetapi di mata Tuhan Ali sama sekali tidak berguna. Saudara, saya pernah mendengar ada dua anak Tuhan berkelahi. Satu anak Tuhan mencaci maki begini, satu anak Tuhan juga jalan. Ale itu sengkong, TAI, luar biasa, pimpinan yang luar biasa. Dia pikir berkata mungkin itu tidak salah, itu baik, itu sangat berdosa, itu menghina, merendahkan. Dan beta tidak ingin ada anak Tuhan yang mengatakan Ale sengkong, TAI, tidak boleh. Kalau orang berkata sama saya begitu, satu kali saya buang air, saya gambarkan, dia lihat besar kecil. Ini penghinaan. Dan sebagai anak Tuhan, tidak ada
yang mengucapkan kata-kata yang rendah seperti itu. Ada amin? Kalau masih mengucapkan jelas, walaupun dengan angkat tangan, bagoyang kiri kanan, tetapi masuk di mata Tuhan, bukan di mata beta. Alih hamba yang tidak. Itu ciri yang pertama yang harus kita hindari. Yang kedua, ciri yang kedua dari hamba yang tidak berguna, yang perlu kita hindari supaya kelak kita tidak menjadi penghuni neraka selamanya, yaitu ia suka bersenang-senang dalam dosa, makan, minum, dan mabuk-mabukan, saudara. Lukas 12 ayat 45 ini perumpamaan yang sama namun ditulis oleh Lukas. Lukas 12 ayat 45, coba kita tampilkan. Dikatakan begini. Lukas 12 ayat 45. Sudah baca ya? Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hambanya, laki-laki hambanya, perempuan, dan makan, minum, mabuk. Saudara, tujuan hidup dari hamba yang tidak berguna hanya mencari kesenangan duniawi. Makan, minum, porok, kanyang, tidur, setelah itu cari minuman keras dan mabuk. Ia hidup untuk makan dan minum, bukan makan dan minum untuk hidup. Sekali lagi, ia hidup untuk makan, minum, mabuk, bukan makan dan minum untuk hidup. Kalau tidak ada makanan di rumah, atau tidak ada minuman, makanan dan minum sesuai seleranya, saudara perhatikan, kalau dia seorang istri, seorang anak, seorang suami, perhatikan, dia mulai marah, dia mulai gusar, kesal, bersungut-sungut pada suami, dan mengeluh, berkelahi kiri kanan, muka belakang atas bawah, karena fokusnya makanan. Dan kalau dalam seminggu ia tidak minum, tidak mabuk-mabukan, dia kelihatan aneh kayak orang setengah gila, saudara. Tapi kita bersyukur jemaat ini tidak ada yang mabuk. Ya. Saudara, ini ciri orang Kristen yang tidak berguna, hamba-hamba Tuhan yang tidak berguna. Kalau hidupnya hanya untuk makan, minum, dan mabuk, hanya untuk mencari kesenangan duniawi, saudara. Dan saya menegaskan, kalau masih ada di antara kita yang suka pemabuk, saudara, saya tunjukkan satu ayat kepada saudara. 1 Korintus 6 ayat 10. Firman Tuhan tegas berkata, pemabuk tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Walaupun dia pendeta, walaupun dia sering berkhotbah, walaupun dia sering melayani, tapi kalau dia masih pemabuk, dia hamba yang jahat, tidak berada di hadapan Tuhan. Dan tempatnya bukan di surga, tetapi di neraka. Mana ayatnya Pak Pendeta? Tunjukkan ayatnya Pak Pendeta yang ganti. Bila tunjukkan, saudara. Coba 1 Korintus 6 ayat 10 B. 1 Korintus 6 ayat 10. Oke, kita baca. Saya minta barisan yang di sebelah kiri saya baca bersama-sama. 2, 3. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerjaan Allah. Kerajaan Allah, kingdom of heaven, saudara. Ingat ya? Pemabuk, ingat ya? Pemabuk, peminum, jangan ada mimpi ada masuk surga, walaupun ada pandai berkhotbah, ada pandai pimpin pujian, ada nyanyi goyang kiri goyang kanan, saudara, itu menjijikan di hadapan Tuhan. Ya, mengapa mereka tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka melakukan keinginan daging mereka. Mereka melakukan keinginan dosa. Akibatnya mereka tidak berkenan pada Tuhan dan dipandang hamba yang tidak berguna. Jadi kalau ada masih mabuk, saya sarankan mabuk terus sampai mati. Nanti kita lihat benar tidak. 1 Korintus 6 ayat 10. Kalau mau panas-panas, mau dingin-dingin, mau som-som, nanti dimuntahkan. Orang bilang kalau masih bukan Allah, saudara, khotbahnya keras. Akhir sama orang senang khotbah yang menyenangkan. Nanti satu waktu nanti orang tidak senang lagi khotbah yang keras. Tapi kita senang jemaat ini suka khotbah yang keras. Tetapi semua hal kita bias, saudara. Haleluya. Dan saudara ingat, bila si pemabuk ini
orang yang suka mencari kesenangan duniawi ini, dia tidak segera sadar dan bertobat. Ya, tidak segera sungguh-sungguh bertobat pada Tuhan. Konsekuensinya mereka pasti dicampakkan dalam kegelapan yang paling mengerikan. Dan di sana dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Masih ada yang mau mabuk sini? Terus mabuk saja. Beta tidak saranin saudara stop. Mau stop atau tidak stop terserah. Mabuk terus sampai istirahat nanti. Tapi sebagai hamba Tuhan, beta sudah sampaikan kebenaran. Kalau beta ingin menyenangkan saudara, beta berdosa jangan sampai beta dilempar Allah dalam neraka. Itu ciri yang oke. Tepuk tangan saudara. Ciri yang terakhir. Ciri yang ketiga dari hamba yang tidak berguna. Ya, yang harus kita hindari supaya jangan kita nanti menjadi penghuni neraka yang selamanya. Ia malas melakukan kehendak Tuhan. Ingat, pemalas itu hati-hati saudara. Kalau pemalas melakukan dosa itu bagus. Matius 25 ayat 26. Kita baca bersama-sama. Matius 25 ayat 26. 2, 3. Oke, hai kamu hamba yang jahat dan pemalas, saudara. Saudara, hamba yang tidak berguna ini, ia bukan hanya suka menyakiti sesama. Dia bukan suka bersenang-senang dan mabuk-mabukan saja, tetapi dia juga hamba yang pemalas. Malas melakukan kehendak Tuhan, malas bekerja, malas melayani Tuhan, malas berdoa, malas beribadah, malas mendengar, merenungkan, membaca firman Tuhan. Dan karena kemalasan itu membuat dia menjadi orang yang sangat licik, suka berdalih, suka membuat banyak alasan. Ya, saudara perhatikan di sini, alasannya banyak, kelihatannya baik. Aku takut pada Tuhan. Tuhan itu manusia yang kejam dan bla 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 sebagainya. Ini alasan. Semua ini hanya dalil, hanya alasan untuk menutupi kemalasannya. Kemalasan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada amin saudara? Intinya orang yang malas itu, dia banyak dalil, banyak alasan. Amsal sendiri berkata begini. Ini Salomo orang sangat bijak saudara. Dia berkata begini. Mei tampilkan Amsal 22:12. Saudara, ini dalil orang pemalas saudara. Ya. Amsal pasal 22 ayat 13. Ya, atau tahan sebentar saudara. Biar tarik nafas dulu. Ya. 22 ayat 13. Ya, 2, 3. Saudara perhatikan. Mungkin dia disuruh dan dia bilang ada singa di luar, nanti beta dibunuh. Wah, saudara. Jadi orang pemalas itu saudara, dia paling licik. Dia pandai berdalil, pandai buat alasan yang macam-macam. Bahkan juga dia tipu banyak saudara. Ya. Saudara, kita berharap anak-anak Tuhan tidak ada seperti ini. Jangan berdalil. Ada ketika diberikan tanggung jawab pelayanan, mulai bilang, aduh beta ini takut. Saudara, tapi ada yang tuh, beta ini capek. Beta kayak kurang-kurang enak badan begitu loh. Beta kayak berdiri kayak pusing-pusing, ya, mulai lagi. Ya. Beta kayak mual, mungkin cacing kapan. Beta ini masih lapar, apalagi. Beta ini tidak konsen. Dan saudara ingat, orang yang suka berdalil itu orang malas. Dan saudara harus tahu, Alkitab berkata dengan tegas bahwa orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaan, dia sudah menjadi saudara, bukan akan tapi sudah menjadi saudara si manusia. Mei tolong tampilkan lagi Amsal 11 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya, semua fokus teman. Bukan fokus pada kotak saya dan fokus pada layar. 2,
2, 3. Ya, saudara. Wah, saudara. Orang yang malas-malas sudah menjadi saudara, bukan akan menjadi sudah menjadi saudara dari si perusak. Siapa si perusak? Si perusak itu iblis, si jahat, bapa segala pendusta. Itu sebabnya firman Tuhan berkata tadi, hai hamba yang jahat dan malas. Ketika orang percaya, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta mulai malas melakukan kehendak Tuhan, malas berdoa, malas beribadah, malas mendengar, merenungkan, membaca firman Tuhan, malas mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Lama-kelamaan dia mulai jauh dari Tuhan, tetapi dia mulai dekat dengan si jahat. Akhirnya mereka berpelukan dengan si jahat. Roh si jahat transfer ke dia, dia menjadi sangat jahat. Ketika dia jahat, dia banyak berdendam, dia banyak berdusta. Saudara betul? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau bergaul dengan si jahat jadi jahat. Dan ingat si jahat itu bapa dari segala pendusta. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan jika orang ini tidak bertobat, saudara, dia jika tidak bertobat, maka saudara, lama kelamaan, saudara, dia semakin hari semakin menjadi jahat. Saudara, orang ini yang telah dekat dengan si jahat, dia tidak segan-segan berkata jahat kepada Tuhan. Dia tidak segan-segan berkata, karena dia sudah bergaul dengan si jahat. Ya. Dia berkata begini, Tuhan itu bengis, Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak punya belas kasihan, Tuhan itu tidak adil. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Dia pikir Tuhan itu dia pun dede, dia pun nenek moyang. Tuhan itu king, raja di atas segala raja. Allah ucapkan begitu, ada konsekuensi. Dosa yang bunyi, konsekuensi berjalan. Aku akan melakukan seperti yang kamu katakan. Dengan kata yang kau dibenarkan, dengan kata yang kau diyakini. Amin. Dan ingat saudara, jika mungkin hari-hari yang lalu kita telah melakukan hal-hal yang demikian, hari ini segera sadar dan bertobat. Segera sadar dan bertobat. Ingat, Tuhan itu mengasihi orang berdosa, tetapi dia sangat membenci dosa. Ada amin? Tuhan mengasihi orang berdosa, namun dia sangat membenci dosa. Tuhan itu maha pengasih, tetapi ingat, dia juga maha adil. Jangan lihat kasihnya, ingat keadilannya saudara. Intinya, bila kita ingin menjadi penghuni surga, maka kita harus ikut Yesus. Kita harus berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi bila kita terus mengikuti keinginan daging, keinginan dosa, mengikuti iblis, terus menyakiti sesama, makan, minum, mabuk-mabukan, dan melakukan dan tidak melakukan kehendak Tuhan, maka pasti, ingat, ini peringatan keras, maka pasti kita dipandang hamba yang jahat, hamba yang malas, hamba yang tidak berguna. Akhirnya kita layak dan pantas menjadi warga kerajaan neraka itu selamanya. Ada amin saudara? Beta percaya kita semua ingin menjadi warga kerajaan surga, bukan kerajaan neraka. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan.